Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi teman-temannya, kini saya akan membahas terkait ceramah dari Bapak Idrus Ramli yang tidak henti-hentinya teman-temannya. Beliau ini sengaja sekali seolah memutarbalikan fakta seakan-akan orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sebenarnya, yaitu mengimani adanya uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifatnya Allah. Tapi malah Bapak Idrus Ramli ini memutarbalikan fakta yang katanya orang-orang Salafi itu keimanannya seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Karena Abu Lahab dan Abu Jahal tersebut masih mengimani tauhid rububiyah, yaitu hanya Allah satu-satunya zat yang maha pencipta dan pemberi rezeki. Jadi orang-orang Salafi ini disamakan dengan imannya Abu Jahal tersebut. Nanti kita akan bantah teman-temannya bagaimana ocehan dari Bapak Idrus Ramli ini yang selalu memfitnah dakwah Salafi dengan statement-statement anehnya. Coba kita simak dulu pernyataan Bapak Idrus Ramli ini. Wahabi ini mengapa menjadi ancaman bagi kita? Dalam sabda Rasulullah SAW, yang muruk keluar dari agama. Kok dikatakan keluar dari agama? Yang dipuji-puji oleh Wahabi ini bukan Rasulullah, bukan para sahabat, bukan ulama salaf. Siapa yang dipuji-puji? Yang dipuji-puji oleh mereka Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu yang disebut tauhid rububiyah uluhiyah. Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi di dalam Kasyfus Syubhat, dia menganggap orang musyrik itu lebih bagus daripada orang Islam. Ketahuilah, sesungguhnya syiriknya orang-orang dulu macam Abu Jahal dan Abu Lahab lebih ringan daripada syiriknya orang Islam yang ada sekarang. Sesungguhnya Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka berdua selalu mentauhidkan Allah secara rububiyah. Jadi imannya Abu Jahal dan Abu Lahab menurut mereka lebih tinggi, lebih afdal, lebih utama daripada imannya umat Islam yang bertawassul. Ini namanya teman-temannya kalau saya mengatakan maling teriak maling. Bapak Idrus Ramli ini memvonis orang-orang Salafi yang dia juluki Wahabi, katanya imannya itu sama dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Yang tadi Bapak Idrus Ramli menyindir tentang tawasul pastinya. Karena Bapak Idrus Ramli ini memang pecinta tawasul kepada orang-orang soleh yang sudah wafat. Dengan membabi butanya, Bapak Idrus Ramli ini mendukung tawasul tersebut, sehingga Bapak Idrus Ramli ini melegalkan segala cara untuk memfitnah dakwah tauhid ini. Padahal dari zaman dahulu teman-temannya sudah dijelaskan oleh ulama-ulama salaf terdahulu tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat tersebut. Dan untuk memperjelas lagi teman-temannya, coba mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja. Apakah benar tawasul kepada orang yang sudah mati tersebut dibenarkan dalam Islam, seperti halnya ocehan dari Bapak Idrus Ramli tadi. Coba kita simak videonya. Apakah benar tauhid dibagi menjadi tiga? Tauhid jangan dibagi. Tauhid jangan dibagi. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman Nabi tidak perlu dibagi-bagi, ya. Kenapa ada orang sekarang membagi tauhid? Sebenarnya untuk menyatukan kembali tauhid. Kenapa? Karena di sebagian juz dari tauhid ternyata ada penyimpangan. Dahulu saya tanya, para sahabat semua percaya menciptakan alam semesta Allah atau tidak? Semuanya percaya. Para sahabat tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang minta kepada penghuni kubur, ya. Tidak ada yang pergi ke dukun, ya, sehingga mereka dalam hal ini juga benar. Dan para sahabat semuanya mengatakan yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang timbul masalah baru di zaman sekarang, ada orang percaya Allah itu pencipta satu-satunya, tapi dia juga berdoa kepada mayat. Nah, ini jadi bingung. Sehingga akhirnya timbul pembagian untuk menjelaskan, dalam sisi Allah Maha Pencipta kamu sudah benar. Tapi dalam sisi kamu meminta kepada penghuni kubur kamu salah. Nah, salahmu itu namanya tauhid uluhiyah dalam hal ini. Adapun meyakini Allah mencipta itu sudah benar. Ini disebut dengan istilah tauhid rububiyah. Maka saya katakan asalnya tauhid tidak perlu dibagi. Pembagian itu datang bukan dalam untuk memecah-mecah tauhid, tapi dalam rangka menjelaskan yang keliru. Paham? Seandainya tidak ada kekeliruan, tidak perlu ada penjelasan. Dan pembagian ini hanya sekedar untuk penjelasan. Ini mimbabil bayan untuk menjelaskan. Sebagaimana orang Arab dahulu tidak ada yang membagi bahasa Arab terbagi menjadi fiil kata kerja,
isim kata benda, huruf tidak ada. Tapi kenapa dibagi untuk bisa menjelaskan dengan baik. Zaman Nabi juga tidak ada bagi bahwasanya hukum terbagi menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, enggak ada. Nabi tidak pernah ngomong demikian. Tapi para ulama menjelaskan agar mudah memahami. Oh ini wajib, oh ini sampai ke derajat wajib, ini cuma sunnah, ini mubah. Pembagian itu dalam rangka untuk menjelaskan. Nah, Anda mau bagi tauhid menjadi berapapun terserah, yang penting jangan salah menjelaskan. Oleh karenanya ada para ulama bagi tauhid menjadi 2. Ada ulama bagi tauhid menjadi 3. Tatkala mereka menemukan penyimpangan dalam berbagai macam bidang, maka mereka membagi tauhid menjadi 3 contohnya. Ternyata didapati ada orang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Ada yang nolak sifat, maka dikatakan, oh ini kesalahannya dalam tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Oh ini kesalahannya mereka minta kepada mayat, ya. Mereka minta doa kepada mayat. Oh ini kesalahannya dalam tauhid uluhiyah. Sehingga terjadi pembagian tersebut dalam rangka untuk menjelaskan. Kalau Anda tidak usah bagi juga tidak jadi masalah. Yang penting Anda bisa jelaskan kesalahannya. Ya. Nanti kalau saya bilang sama orang, kamu tidak boleh minta sama mayat, tidak boleh doa minta sama sunan. Emang saya salah? Iya, kamu berbuat kesyirikan. Siapa bilang saya syirik? Saya meyakini Allah Maha Pencipta. Ini sunan hanya sebab saja. Nah, nanti gimana jelasinnya? Kamu tauhidnya yang itu benar, tauhid yang ini salah kan? Terpaksa membagi, paham? Terpaksa membagi untuk menjelaskan mana poin yang benar dan mana poin yang salah. Seandainya Anda bisa menjelaskan tanpa perlu membagi, ya sudah, tidak usah bagi. Jadi pembagian itu hanyalah metode penjelasan. Ternyata mereka yang mengingkari pembagian juga bagi-bagi tauhid. Orang-orang Asy'ariyah dalam buku mereka membagi tauhid menjadi 3. Mereka mengatakan annallaha wahidun fi dzatihi, wahidun fi af'alihi, wahidun fi sifatihi. Mereka mengatakan Allah itu Maha Esa dalam zatnya, Maha Esa dalam perbuatannya, Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Bagi 3 atau tidak? Bagi 3. Tauhid, tauhid, tauhid. Sebagian orang-orang sufi bagi, mengatakan tauhid ada 3. Pertama tauhidul khassah, tauhidul amma. Yang pertama tauhidnya orang awam. Yang kedua tauhidul khassah, tauhidnya orang khusus. Yang ketiga tauhidul khassatil khassah, tauhidnya orang super khusus. 3 juga dibagi. Ya terus, ya kita nggak permasalahkan nanti bagi 3, bagi 4, bagi 10. Yang penting kontennya benar, paham? Itu intinya. Kemudian mengatakan orang bagi tauhid menjadi 3 seperti orang Kristen, ini nggak nyambung, mereka balul, nggak ngerti. Ya akhi subhanahu taqillah, mereka tahu itu bukan begitu maksudnya, tapi dibawa lari kepada hal tersebut. Ini berarti ya membuat fitnah. Dia tahu maksudnya bukan begitu. Dia tahu kita membagi tauhid bukan itu maksudnya, bukan mengatakan Tuhan ada 3. Kenapa disama-samakan dengan Trinitas? Ini pendustaan seperti ini, pembodohan. Yang lain tinggal mengaminkan. Ya. Baik, demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau saya memperhatikan teman-temannya, tujuan dari Bapak Idrus Ramli ini sebenarnya bukan mencari kebenaran, tapi Bapak Idrus Ramli ini sengaja ingin menfitnah dakwah salafi ini tentang statement-statement jelek yang dia lontarkan kepada dakwah salafi. Harusnya kalau benar-benar Bapak Idrus Ramli ini seorang ustadz atau seorang kiai, harusnya yang dipelajari itu memang tentang tauhid dulu. Bagaimana cara para sahabat Rasulullah SAW dulu bertauhid. Bagaimana cara bertauhidnya ulama-ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in terdahulu tentunya. Bukan malah menebarkan fitnah-fitnah seperti ini dengan statement-statement yang ngawurnya. Jadi untuk teman-teman semua, coba dipelajari lagi bagaimana kita bertauhid dengan benar. Apakah tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat tersebut adalah tauhid yang baru, atau memang tauhid tersebut memang sudah ada di zaman Rasulullah SAW dahulu, seperti halnya yang dijelaskan oleh Ustadz Firanda Andirja tadi. Oke teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat dan menjadi wawasan kita agar kita lebih mengenal tauhid lagi, agar kedepannya teman-temannya kita tidak melakukan perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam, yaitu perbuatan syirik pastinya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.